Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Hari ini kita kembali dapat berkumpul secara tatap maya dalam mata kuliah pengantar statistika matematika. Terima kasih kepada mahasiswa tadi yang sudah mengirimkan file kepada Ibu. Ya. Kita hari ini akan membahas mengenai kebebasan stokastik. Sebentar saya share screen dulu. Untuk pertemuan sebelumnya, teman-teman mahasiswa sudah belajar mengenai fungsi pembangkit momen gabungan serta koefisien korelasi ya. Pada pertemuan 11, hari ini pertemuan 12 kita membahas akibat dari kebebasan stokastik. Nah, untuk kebebasan stokastik ini diperoleh dari dua peubah acak yang saling bebas jika distribusi gabungannya sama dengan perkalian dari distribusi marginal masing-masing peubah acaknya. Jadi ada dua peubah acak, okay. Distribusi gabungannya merupakan perkalian dari distribusi marginal masing-masingnya. Misalkan gabungan X dan Y berarti perkalian dari distribusi marginal X dengan distribusi marginal Y, sama dengan distribusi gabungan yaitu X dan Y. Nah, akibatnya ada beberapa akibat dari kebebasan stokastik dari dua peubah acak. Kita ke yang pertama dulu, yaitu akibat pertama dari kebebasan stokastik. Jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka ekspektasi XY sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Nah, ini akibat pertamanya. Jadi ekspektasi dari dua peubah acak, ekspektasi gabungannya itu sama dengan ekspektasi perkalian ekspektasi dari masing-masing peubah acaknya. Oke. Untuk buktinya, nah, kita sebagai contoh itu ngambil nilai ekspektasi gabungan kontinu yang rumusnya adalah ekspektasi XY sama dengan integral rangkap dari XY dikali fungsi peluangnya terhadap DX dan DY. Karena X dan Y saling bebas, maka fungsinya, nah ini di semester 1 mata kuliah teori peluang ya, fungsi gabungannya itu sama dengan F1X dikali F2Y. Jadi distribusi marginal X dikali dengan fungsi distribusi marginal Y-nya. Sehingga ekspektasi XY, nah diubah ya, tadi awalnya FXY diubah menjadi F1X dikali F2Y. Nah, teman-teman di sini paham? Jadi awalnya ini gabungan, kemudian dipecah menjadi marginal X dikali marginal Y. Kemudian integralnya ini bisa dipecah, nak. Jadi yang integral terhadap X, kita ambil integral X F1X dx, kemudian yang Y integral Y F2Y dy. Nah, dari masing-masing kurung di sini itu akan menjadi ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Jadi terbukti. Untuk akibat pertama dari kebebasan stokastik, apakah teman-teman bisa? Bisa, Bu. Bisa ya, masih bisa dimengerti. Kemudian ada akibat kedua dari kebebasan stokastik. Nah, di sini jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka ekspektasi ekspektasi UX dikali VY sama dengan ekspektasi UX dikali dengan ekspektasi VY. Nah, ini jadi melihat sifat-sifat ekspektasi ya, nak ya. Kalian nanti membandingkan ekspektasi dari dua peubah acak sama ekspektasi satu peubah acak, dibandingkan. Ini akibat, ini tapi ada syarat loh ya, X dan Y-nya ini saling bebas. Nanti kalian bandingkan yang ekspektasi yang gabungan, ekspektasi dua peubah acak yang biasa.
Kalau ini kan harus saling bebas, ya. Bedanya apa sih? Apakah sama atau enggak? Ya. Oke. Nah, kita akan membuktikan di ekspektasi gabungan kontinu. Buktinya, ekspektasi UX dikali VY sama dengan integral rangkap dari UX dikali VY dikali FXY terhadap DX dan DY. Nah, sama dengan syarat yang tadi, X dan Y-nya saling bebas, maka FXY sama dengan F1X dikali F2Y. Nah, diganti ya, FXY-nya diganti ini. Sama analog dengan bukti yang pertama tadi, kita pisah-pisahkan integral yang terhadap X dan integral yang terhadap Y. Nah, karena di sini ada UX, nah ini ya, itu kan sebuah fungsi. Nah, kemudian di sini integral UX F1X dx itu menjadi ekspektasi UX. Nah, yang integral VY F2Y menjadi ekspektasi VY. Begitu nggih? Sehingga terbukti untuk akibat kedua kebebasan stokastik. Ampun? Bisa? Sampun, Bu. Bisa, Bu. Oke. Kita ke akibat ketiga. Akibat ketiga, jika X dan Y adalah dua perubahan acak yang saling bebas, maka fungsi pembangkit momen gabungannya sama dengan fungsi pembangkit momen terhadap X, ya, ini dipecah. Jadi kalau tadi gabungan dipecah menjadi fungsi momen gabungan yang ini, yang X, dan dikali dengan fungsi pembangkit momen terhadap Y. Oke, kemudian nah sama. Jadi kita pegangnya adalah X dan Y saling bebas, maka ini Fxy-nya itu diganti dengan F1X dikali dengan F2Y. Oke, dipahami dulu sebentar halaman 272 sampai 273, teman-teman lihat dulu. Jadi dipegang definisinya ya, fungsi pembangkit momennya. Bisa ya, Nak ya? Yang agak susah itu yang ini, integral. Nah, integral E pangkat T1X ditambah T2Y. Nah, itu sudah definisi, nggih. Fungsi pembangkit momen gabungan. Teman-teman, kalau yang minggu lalu kita belajar itu ya, fungsi pembangkit momen gabungan, halaman 253. Bagi yang kemarin masih belum paham, bisa dibuka kembali. Kenapa kok dapat rumus ini? Nah, itu ada di definisi ya. Oke. Sudah ketemu, Nak? Sudah, Bu. Oke ya, ada di halaman 254 ya. Definisi 7.17. Oke. Fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y didefinisikan sebagai MT12 sama dengan integral rangkap dari integral rangkap dari E pangkat T1X ditambah T2Y dikali Fxy dx dy. Nah, di sini karena dia saling bebas, maka Fxy-nya dapat dipecah. Sehingga, nah ini ya, menjadi yang ini menjadi ini.
F1X dikali F2Y. Kemudian integralnya dapat dipisah-pisah yang X, kemudian ada yang Y. Nah, di sini definisi lagi, nak. Kamu harus pegang definisi. Nah, ini ya yang Ibu kurungi yang pertama. Dia adalah fungsi pembangkit momen dari X. Definisinya ada di halaman fungsi pembangkit momen. Ada di halaman 201. Ya. Jadi kamu pegang definisi ini halaman 201. Kemudian yang atas tadi adalah halaman 254. Ya. Bukan yang ini. Sorry. Yang ini tadi halaman 254. Nah, jadi dipakai-pakai terus, ya. Jadi fungsi pembangkit momen gabungannya itu merupakan perkalian dari fungsi pembangkit momen dari masing-masing peubah acaknya. Gitu, karena dia saling bebas. Boleh lanjut ke akibat keempat? Nggih, Bu. Boleh, Bu. Oke. Saya sambil ngecek mahasiswaku ini. Mas Evi di tempat mboten. Iya, Bu. Ya, sambil belajar ya, Nang. Bu Ratri lama nggak jumpa Mas Evi nih. Oke, kita ke akibat keempat ya, Mas Evi ya, ngikutin ya. Jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka kovarian dari X dan Y-nya ini sama dengan 0. Ya. Nah, buktinya berdasarkan rumus dari kovarian X dan Y, maka kovarian XY sama dengan ekspektasi gabungan XY dikurangi ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Nah, karena saling bebas tadi, akibat nomor berapa nih? Kok ada ini akibat nomor berapa? Ayo. Nah, di sini sudah dalil 7.4. Berarti akibat pertama dari kebebasan stokastik dipakai untuk akibat keempat ya. Nah, ekspektasinya ini, ekspektasi gabungannya merupakan perkalian dari masing-masing ekspektasi satu peubah acaknya. Jadi ketika diganti, yang ini diganti ya, disubstitusikan dengan ini, maka hasilnya adalah 0. Gitu nggih. Ini dalil 7.4 akibat 1. Oke, teman-teman bisa? Boleh lanjut? Boleh, Bu. Boleh, oke. Mbak Dwi ki ketok sibuk banget tuh ngapain itu, ayo. Lanjut, game. Kita ke dalil kelima. Jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka koefisien korelasinya sama dengan 0. Rho, itu bacanya rho ya. Simbolnya rho, bacanya. Kayak P, seperti P, cara membuatnya gini ya nak ya, kalau pakai tulis tangan. Nah gini, ya. Ujung ini. Kalau ini kan huruf P ya, agak condong terus gandeng. Bacanya rho, RHO. Bacanya gini, rho. Oke. Nah, kok bisa sih rho-nya sama dengan 0 jika X-nya itu saling bebas? Nah, kita melihat definisi dari koefisien korelasi, yaitu sama dengan kovarian XY dibagi dengan akar varian X dibagi varian Y. Nah, tadi berdasarkan akibat keempat, ya. Nah, lihat akibat keempat tadi, kovariannya itu nilainya 0. Nah, kalau kovariannya nilainya 0, berarti kan ini begini ya, nak ya. 0 dibagi akar var X dikali akar var Y.
Nah, berarti 0 dibagi dengan suatu bilangan, maka hasilnya 0. Jadi, jika X dan Y-nya peubah acak, maka koefisien korelasinya itu bernilai 0. Kok bisa sih kalau saling bebas itu 0? Kalau yang namanya korelasi kan hubungan, ya. Kalau dia saling bebas, berarti kan tidak ada hubungan. Betul? Kan tidak ada tidak terikat sama sekali, tidak ada hubungan. Nah, nanti kalau kamu minta putus sama pacarmu, marilah kita membentuk koefisien korelasi sama dengan 0. Gitu ya. Mintanya putus tapi ngomongnya belibet banget. Oke, tadi. Tetapi ada konsekuensinya nih. Ternyata kalau X dan Y-nya adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka rho-nya 0. Maka koefisien korelasinya 0. Tetapi, nah, belum tentu. Jika rho-nya sama dengan 0, maka X dan Y-nya dua peubah acak, belum tentu dua peubah acak yang saling bebas. Nah, ini. Jika X, Y-nya bebas, maka rho-nya 0. Tetapi tidak berlaku panahnya 2. Jika dan hanya jika tidak ya, tetapi satu arah. Jika saling bebas, maka rho-nya 0. Tetapi belum tentu jika rho-nya 0, maka saling bebas. Belum tentu. Oke. Hati-hati ya, kamu ya. Kalau rho-nya 0, belum tentu kamu saling bebas. Nek saling bebas, berarti pasti rho-nya sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke akibat ke-6 dari kebebasan stokastik. Jika XY adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka ya perkalian momen sekitar pusat ke R dan ke S dari peubah acak kontinu dia sama dengan momen jika X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka momen sekitar pusat R dan S sama dengan perkalian dari momen sekitar pusat ke R dikali dengan momen sekitar pusat ke S. Nah, untuk membuktikannya kita lihat ke halaman berikutnya, ya. Yaitu mu aksen RS sama dengan integral rangkap dari X pangkat R, Y pangkat S dikali Fxy dx dy. Nah, karena X dan Y-nya saling bebas, maka Fxy sama dengan F1X dikali F2Y. Kemudian, seperti analog dengan akibat 1 dan 2 tadi, kita pisahkan yang sebelah kiri kurungnya ini ya, dengan ini X semua, dikumpulkan jadi satu, yang ini Y semua. Maka yang ibu kurung pertama itu menjadi momen sekitar pusat ke R dikali dengan momen sekitar pusat ke S. Nah, itu adalah akibat ke-6 dari kebebasan stokastik ya. Jadi dari 6 akibat ini digunakan untuk X dan Y-nya itu harus bebas. Nah, kalau bebas syaratnya adalah perkalian dua fungsinya Fxy sama dengan F1X dikali dengan F2Y. Untuk lebih jelas mengenai akibat kebebasan stokastik, kita ke contoh 7.19. Misalkan fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk Fxy sama dengan E pangkat negatif X dikurangi Y, di mana X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0, dan Fxy bernilai 0 untuk X dan Y yang lain. Soalnya, yang pertama, apakah X dan Y adalah dua peubah acak yang saling bebas? Yang kedua, jika X dan Y-nya saling bebas, maka tunjukkan bahwa
ekspektasi XY sama dengan ekspektasi X dikali ekspektasi Y, dan fungsi pembangkit momen gabungan dari X dan Y-nya atau dari T1 T2-nya sama dengan fungsi pembangkit momen dari T1 dikali fungsi pembangkit momen dari T2. Kita ke jawaban yang pertama dulu. Kita akan menunjukkan apakah X dan Y-nya dua peubah acak yang saling bebas. Nah, untuk paling mudahnya tadi, untuk menunjukkan X dan Y-nya adalah dua peubah acak yang saling bebas, maka kita ingat seperti ini. Fungsi densitas gabungannya akan menjadi perkalian dari dua fungsi marginalnya. Nah, gini ya. Kita akan membuktikan ini. Berarti tadi fx kan sudah ada di soal. Kemudian kita perlu cari f1x atau fungsi densitas marginal dari x-nya. Rumusnya adalah integral fxy dy dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Karena batasnya kan tadi kita lihat ya, y-nya itu lebih dari 0 di soal nih. Y-nya lebih dari 0, berarti batasnya dari negatif tak hingga sampai 0, kemudian dari 0 sampai tak hingga, karena di sana hanya dituliskan bahwa Y-nya lebih dari 0, tidak ada batas atasnya, berarti dia sampai tak hingga. Jadi yang dipakai yang sebelah kanan nih. Nah, yang ada nilai fungsi densitas gabungannya. Ya. Kemudian yang di sini fxy-nya nilainya adalah 0 karena tidak termasuk batasnya. Kita substitusikan nilai fxy-nya menjadi e pangkat negatif x dikurangi y. Ya. Karena di sini batasnya tak hingga, maka kita harus mendekatkannya terhadap limit b terhadap limit b mendekati tak hingga, ya. Berarti batasnya menjadi 0 sampai b. Integral e pangkat negatif y dy dari 0 sampai b. Oke, kemudian nah integral e pangkat negatif y menjadi negatif e dikurang negatif e pangkat negatif y dengan batas 0 sampai b. Nah, yang ini Ibu tuliskan ya. Kenapa kok jawabannya di sana menjadi 1? Berarti kan gini. E pangkat negatif X di sini ya. Masih limit B mendekati tak hingga. Nah, yang di dalam kurung itu kan menjadi gini. Negatif E pangkat min B dikurangi negatif E pangkat min 0. Kan gini ya, Nak ya. Nah, ini menjadi negatif, saya tulis ini aja ya. Negatif E pangkat min B. Oke, ini suatu bilangan dipangkatkan 0, hasilnya 1. Nah, ini menjadi tambah negatif ya. Nah, satunya taruh depan. Maaf, tulisan bulat ini jelek. Nah, ini ya. Terus bisa menjadi E pangkat min X dikali limit 1 kurangi E pangkat min B. Nah, itu dari mana? Dari situ. Ya, dari sini dibawa ke sini. Oke, sehingga hasilnya adalah E pangkat X dikali 1 dikurangi 0. Hasilnya E pangkat min X. Jadi F1X-nya adalah E pangkat min X. Analog dengan cara mencari fungsi densitas marginal dari X, caranya sama untuk mencari fungsi densitas marginal dari Y. Sama persis, Nak, tetapi bedanya ini, integralnya terhadap X kalau fungsi densitas marginal dari Y. Tidak perlu Ibu baca sampai bawah ya, saya langsung aja. Ketemu fungsi marginal terhadap Y adalah E pangkat min Y. Sehingga, nah kita akan membuktikan. Kalau membuktikan ya, ini teman-teman kadang tuh masih, kita kan tadi mau membuktikan fxy sama dengan f1x dikali f2y, kan gini ya. Nah, kamu jangan
Jangan kiri kanan Mbok tulis KB, enggak usah. Kita akan membuktikan. Nah, tulis aja ini F1X. Ya toh? F1. Sorry. F1X nih ya. F ke sini ya langsung ya. F1X dikali F2Y sama dengan E pangkat negatif X dikali E pangkat negatif Y sama dengan E pangkat negatif X dikurangi Y. Berarti ini adalah Fxy. Terbukti F1X kali F2Y sama dengan Fxy. Oke. Maka X dan Y-nya merupakan dua keubah acak yang saling bebas. Itu bisa ya? Oke. Kita lanjut ke soal yang mau dibaca sendiri atau bersama-sama? Halo? Bersama-sama, Bu. Bersama-sama, Bu. Oke, kita akan membuktikan ekspektasi gabungannya sama dengan ekspektasi dari masing-masing keubah acaknya. Jadi sampai sini ya. Nah, karena di soal itu hanya diketahui fungsi gabungannya, fungsi densitas gabungannya, maka kita kalau mau membuktikan ini, berarti kita nyari masing-masing komponennya. Kita nyari ekspektasi XY, ekspektasi gabungannya, kemudian mencari ekspektasi X, mencari ekspektasi Y. Kita ke mencari ekspektasi gabungan dulu. Untuk mencari ekspektasi gabungan, kita gunakan rumus integral rangkap XY kali Fxy dx dy. Nah, kita pecah-pecah untuk batas-batasnya, tidak perlu Ibu jelaskan banyak ya. Langsung kita pakai batas yang dari 0 sampai tak hingga. Kita substitusikan nilai Fxy, nah ini sesuai di soal ya, kita substitusikan ke sini. Kemudian di sini kita kerjakan dulu yang dx. Nah, kita kerjakan yang ini menjadi ini. Nah, seperti itu. Bisa dipahami mboten yang ini. Kita kan mau substitusi, kita mau mengintegralkan terhadap x. Nah, kita keluarkan ekspektasi y dan y-nya. Ini dikeluarkan. Kenapa kok keluar? Karena ini dianggap konstanta. Ya, karena kan integralnya terhadap x. Maka y dan e pangkat y itu keluar dari integral yang dalam, ya, keluar karena dianggap konstanta. Maka kita kerjakan yang limit b mendekati tak hingga integral x dikali e pangkat x dx. Kemudian yang di dalam kurung diselesaikan dengan integral parsial, maka diperoleh, nah ini ya ekspektasi XY-nya sama dengan, ini dia parsial 2 kali nggih. Jadi integral terhadap X-nya parsial, kemudian integral terhadap Y-nya parsial lagi, sehingga diperoleh ekspektasi XY-nya itu sama dengan 1. Kemudian kalau sudah ketemu ekspektasi XY, kita cari ekspektasi X. Nah, kita pakai rumus ini, integral X dikali F1X. Nah, F1X, ya, nilainya kita peroleh dari dari jawaban yang A. Jadi kalau jawaban A salah, maka jawaban B juga salah ya. Jadi beruntun nih, harus benar terus. F1X nilainya adalah E pangkat min X tadi sudah dihitung. Kemudian kita pakai integral yang ini aja, yang sebelah kanan. Pakai parsial lagi, jadi pakai parsial ini sama dengan yang ini tadi di atas ya.
dengan yang mencari ekspektasi gabungan. Kemudian hasilnya adalah 1. Untuk ekspektasi Y-nya, analog dengan cara mencari ekspektasi X-nya, diperoleh nilai ekspektasi Y-nya juga 1. Sehingga ekspektasi X dikali ekspektasi Y, nah ekspektasi X nilainya 1, dikali ekspektasi Y nilainya 1, maka hasilnya 1. Kemudian terbukti bahwa ya ekspektasi X dikali ekspektasi Y sama dengan ekspektasi X Y. Gitu ya. Jadi terbukti untuk soal yang B poin pertama. Untuk soal yang B poin kedua, kita akan menguji fungsi pembangkit momen gabungannya apakah merupakan hasil perkalian dari fungsi pembangkit momen X dan Y-nya. Ini lumayan panjang, oke. Ini juga, ya, mungkin teman-teman perlu penekanan di sini. Jadi nih yang sebelah sini, oke. Dia menjadi ini. Nah, teman-teman belajar integral dari bilangan Euler. Euler tuh yang pangkat itu loh ya, itu Euler. Nanti dibaca-baca, ya. Dicari-cari rumusnya kok bisa menjadi ini. Ya. Oke. Ya, kemudian nanti dipelajari sampai ketemu fungsi pembangkit momen gabungannya yaitu 1 dibagi 1 dikurangi T1 dikali 1 dikurangi T2. Untuk T1 kurang dari 1 dan T2 kurang dari 1. Nah, kenapa ada syarat ini? T1 kurang dari 1 dan T2 kurang dari 1. Nah, ini di sini. Oke. Kalau dia T1-nya itu lebih dari 1, maka nanti dia akan menjadi 0. Oke, gitu ya. Kemudian fungsi pembangkit momen marginalnya dari X, ya, kita substitusikan. Nah, T1-nya tetap, Y-nya 0, T2-nya 0, sorry, bukan Y, T2-nya 0. Nah, T2 0, ini disubstitusikan ke sini. Ya, berarti kan 1 dikurangi T1. Jadi tidak perlu ngitung, tinggal substitusi nilai T2 dari fungsi pembangkit momen gabungannya. Jadi ini ya, hitung ini, lihat ke sini. Nah, disubstitusikan ya. Kemudian untuk fungsi pembangkit momen marginal dari Y dibalik. Berarti T1-nya yang 0. Itu. Kemudian, nah terbukti bahwa jika dikalikan M fungsi pembangkit momen marginal dari X dikali fungsi pembangkit momen marginal dari Y merupakan fungsi pembangkit momen gabungan. Jadi terbukti. Nah, ini sudah sesuai dengan akibat ketiga ya, dari kebebasan stokastik. Nah, itu yang dapat saya sampaikan hari ini mengenai kebebasan stokastik. Kemudian teman-teman kemarin banyak pertemuan yang belum mengerjakan tugas. Kalian bisa mengerjakan latihan ya untuk bentar saya halaman 287 nomor 17 dan 18. Itu untuk soal pertemuan 12 ya. Kemarin sudah mengerjakan ini belum ya? Berarti kok lupa ya? Yang latihan ini belum sama sekali. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, nanti bisa dikerjakan ya. Nomor 1, nomor 2, 7. 1, 2, 7,
14, 16, 17, 18. Saya tak ibu tulis saja ya. Aja tadi 1, 2, 7. Nanti boleh mengerjakan bersama-sama ya, sehingga ada diskusi kelompok ya. Tetapi tiap orang wajib nulis sendiri, nggak boleh nebeng tulisannya. 14, 16. Yang untuk hari ini, khususan hari ini, ya 17 dan 18 ya nak. Ini di chat ada nomor-nomor untuk soalnya. Oke, sekian dari Bu Ratri. Ada pertanyaan tidak nak? Belum? Bu Ratri Saya izin sementara tanya. Bu. Mohon maaf satu-satu. Silakan. Saya izin tanya, Bu. Ya, pripun, Mbak? Itu tadi kan rumusnya itu kebebasan stokastik yang tipe soal kontinu. Kalau nanti ada soal yang diskrit, gimana, Bu? Kalau soal yang diskrit seperti soal nomor 17 gitu ya, Mbak ya. Nah, nanti itu pakai rumusnya, rumus ekspektasinya berarti pakai rumus ekspektasi yang khusus diskrit, nah. Berarti kan cari ekspektasi gabungan diskrit. Kamu lihat kembali ke belakang, rumusnya gimana ekspektasi gabungan. Kemudian cari ekspektasi variabel acak X dan ekspektasi variabel acak Y gitu, Mbak. Gitu ya, Mbak Nur ya. Bingung nggak? Iya. Ya, Pak, ya bingung. Oke, nah, saya bentar. Ekspektasi gabungan. Nah, lihat halaman 278, nak. 278 di bagian ringkasan. Ibu share screen. Ini ada nih. Tadi kan untuk mencari ekspektasi yang contoh kan tadi gabungannya kan pakainya dia yang kontinu, ya kan? Ya ini tadi contoh toh, pakai integral ya. Nah, soalmu yang nomor 16 pakai ini, Beb. Kok 16 sih? 17, sorry. 17. Soal nomor 17 pakai rumus ini, nak. Gitu, nggih. Ini yang gabungan. Nanti yang masing-masing berarti cari rumusnya, pakai rumus yang mana gitu. Oke, Bu? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, nanti untuk yang B, untuk membuktikan bahwa rho-nya itu sama dengan 0, berarti kan kamu perlu nyari kovarian. Kovarian dulu. Sudah ketemu ekspektasi kan bisa cari varian. Terus carilah kovariannya. Kalau kovariannya bisa 0, ya, nanti rho-nya pasti 0. Nggak usah cari varian. Cari kovarian. Ya, untuk nomor 17B. 17B kan mau memperlihatkan bahwa koefisien korelasinya 0. Koefisien korelasi rumusnya ada di halaman 273. Dia kan rumusnya kovarian gabungan dibagi dengan varian X dikali varian Y. Kalau atasnya sudah 0, kovarian X Y-nya 0, berarti kan rho-nya 0. Cari kovarian, atas lagi nak rumusnya. Ekspektasi gabungan dikurangi ekspektasi X dikali ekspektasi Y. Kalau A terbukti berarti B terbukti. Mudah kalau itu kok ya. Oke, 2 ini dikerjakan dulu, nanti Ibu beri tempat di Sunan untuk di-upload ya. Ini masih ada waktu 40 menit lagi. Saya rasa 2 soal bisa, ya. Bisa ya. Ini nggak ada nggak ada bilangan Eulernya, nanti integralnya bisa. Gampang ya. Oke. Ada lagi mau bertanya? Tadi siapa? Kayaknya ada 2 suara tadi. Belum?
Kalau belum, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah diunggah di Sunan ya. Ini mau saya tutup Zoom-nya atau saya biarkan saja? Halo?